Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana ketersediaan suplai oksigen medis di Jawa Timur, sudah bergabung bersama kami Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Selamat siang Mas Emil, apa kabar? Sehat-sehat selalu? Ya, insya Allah sehat. Alhamdulillah. Ini kita mau konfirmasi ya, untuk ketersediaan oksigen medis di Surabaya secara khususnya di Jawa Timur, dan tentunya kita patut apresiasi ya. Ada 3 titik tadi yang memang diberikan begitu secara coba-coba kepada masyarakat. Apa yang menjadi target Anda dan apakah memang sudah ada daerah lain yang mungkin akan mengikuti Jawa Timur? Jadi begini, karena kuncinya tantangan pertama adalah memastikan adanya produk oksigen. Tantangan kedua adalah mendistribusikannya, karena oksigen tidak bisa diangkut tanpa wadah yang sesuai. Nah, oleh karena itu, kedua tantangan itu kita perlu sikapi dengan strategi-strategi yang tepat. Nah, saat ini ada 4 pabrik Samator yang memproduksi gas di Jawa Timur, 2 di Sidoarjo dan 2 di Gresik. Lalu ada 2 lagi di Gresik, yaitu PT Linde dan PT Air Product. Nah, inilah yang kemudian menjadi sumber gas yang didistribusikan ke seluruh Jawa Timur, bahkan ke daerah lain di Indonesia juga. Nah, oleh karena itu kita menghadapi tantangan bagaimana memastikan ini bisa didistribusikan dengan tepat waktu. Kendalanya saat ini memang banyak rumah sakit yang mungkin kalau tanpa pasien COVID yang meningkat seperti sekarang, rutinitas pengirimannya tidak sesering sekarang. Dan ini menyebabkan ada kendala dalam ketersediaan armada maupun penampungannya. Nah, itulah sebabnya berbagai langkah, diantaranya juga Ibu Gubernur kemudian menyediakan pengisian. Ini merupakan langkah untuk juga menjaga agar pasien yang melakukan isolasi mandiri dan membutuhkan oksigen bisa mengakses. Tetapi langkah ini juga diharapkan akan meningkatkan konsentrasi dari penyedia oksigen untuk melayani daerah-daerah lain di Jawa Timur. Jadi kita mencoba melihat ini secara komprehensif. Strategi kita adalah 1, mengoptimalkan sumber-sumber gas alternatif. Seperti misalnya ada konsentrator oksigen, 3 item, 3 unit di Pamekasan. Kemudian ada optimasi pabrik petrokimia Gresik yang bisa menghasilkan 23 ton per hari kalau alat ini selesai mudah-mudahan dalam waktu 2 minggu lagi dari sekarang sampai 3 minggu. Kemudian PT Samator juga memasang liquefaction yang akan meningkatkan kapasitas produksi mereka dari 250 menjadi 270 ton per hari untuk oksigen cair. Kita juga memanfaatkan fasilitas PAZAM 732, unit pengolahan oksigen yang ada di Lanut Iswahyudi. Lokasinya ini ada di wilayah Magetan, sehingga bisa menjangkau masyarakat yang ada di wilayah Mataraman, yaitu Madiun atau mungkin Kediri, Ngawi, Magetan, dan sekitarnya, walaupun jumlahnya sangat terbatas. Tapi ini diharapkan bisa complementing dan juga bisa menyikapi keterbatasan logistik untuk mengangkut oksigen ke rumah sakit yang membutuhkan. Ya, Pak Emil, tapi kalau kita melihat akar permasalahannya sendiri, kalau di Jawa Timur ini sendiri keadaan atau kebutuhan oksigen di sana ini seperti apa dan suplainya apakah cukup? Ya, tentunya kita mencoba melakukan perhitungan konservatif, artinya kita lebihkan. Dan kalau kita menggunakan perhitungan konservatif tentu ada tantangan. Itulah sebabnya pemerintah pusat juga melakukan langkah mancanegara dengan melakukan pengadaan oksigen konsentrator dan juga bahkan tabung-tabung oksigen. Tujuannya adalah menyikapi keterbatasan ini. Nah, yang kedua juga memang kalau kita lihat kebutuhan di rumah sakit, ada yang menggunakan tabung gas, ada yang menggunakan oksigen cair. Oksigen cair jauh lebih efisien untuk diangkut. Tetapi memang butuh isotank, butuh wadah khusus. Nah, inilah yang kemudian kita mencoba melakukan pembenahan strategi distribusi bersama dengan pendirian atau pembentukan Satgas Oksigen. Satgas Oksigen ini mendata dengan spesifik kebutuhan-kebutuhan rumah sakit untuk kemudian bisa dipenuhi dengan sources yang ada. Untuk pengisian gas tadi contohnya, depo pengisian gas itu kita menyediakan tabung-tabung oksigen yang sudah diisi, kemudian masyarakat yang punya bukti antigen atau PCR positif, mereka bisa membawa tabung kosong, kita tukar dan tabung kosong itu akan kita isi ke depo pengisiannya penyedia gas, salah satunya Samator.
Oke, baik. Jadi seperti apa ya? Seperti galon isi ulang begitu ya. Kalau misalnya sudah ada yang kosong, bergantian untuk akhirnya oksigennya merata. Baik, Mas Emil. Terakhir, terkait evaluasi PPKM darurat yang apakah sudah dirasa menekan cukup efektif begitu angka penyebaran COVID-19 di sana? Kita melihat ada pola yang melandai dalam beberapa hari terakhir, tapi kita tidak mau langsung terlalu dini untuk menyimpulkan situasi membaik, karena pada kenyataannya lebih banyak yang bertambah positif dibanding yang sembuh dalam sehari. Artinya tekanan kepada rumah sakit akan tetap tinggi, dan selama tekanan itu tinggi, viral load di tengah masyarakat juga tinggi. Masih banyak pasien yang isoman, isolasi mandiri, yang kemudian tentunya ini juga menimbulkan risiko klaster keluarga dan lain sebagainya. Jadi tentunya kita berharap bahwa kita bisa menjaga momentum supaya kasus ini bukan hanya melandai tapi turun, sehingga virus yang beredar di tengah masyarakat ini secara populasi kan nggak ada inangnya, virusnya juga nggak akan banyak. Nah, semakin banyak inangnya, semakin banyak virusnya. Nah, ini kita ingin tekan itu. Jadi kita tetap sangat berhati-hati sambil menunggu arahan pusat spesifik mengenai apa langkah-langkah PPKM berikutnya yang akan ditempuh. Baik, terima kasih Mas Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Salam sayang juga untuk Ibu Khofifah Indah Parawansa yang tidak berhenti sepertinya untuk belusukan terus memastikan pasokan oksigen di Jawa Timur tetap aman. Salam sehat selalu.